Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 595 bertepatan dengan bab ke 3094. Yi Chen melihat Su Shaodao dan menemukan mulut orang ini tersumbat sehingga wajahnya berubah bentuk. Jadi kaget dan bertanya kepada Hamid, "Kakak, ada apa ini?" Hamid melihat Su Shaodao dan berkata sambil tersenyum, "Orang ini berisik, jadi aku menyumbat mulutnya." Selain itu dia mencengkram pipi Su Shaodao lagi dan mengeluarkan topi baret dari mulutnya. Su Shaodao kesakitan sambil mengulas kepala kedua pipinya. Hamid mengibas topi baretnya yang kusut dan memukulnya beberapa kali di kaki. Setelah membukanya, dia langsung memakainya, lalu merapikan dan merangkul pundak Yi Chen sambil berkata dengan meramah, "Ayo adik, mari minum kopi di kantorku. Kita sudah lama tidak mengobrol." Yi Chen melihat topi di kepalanya, lalu melihat Su Shaodao yang kesakitan sehingga bertanya tanpa daya, "Bagaimana kondisi 2 hari ini? Apakah Wan Long Hall menyulitkanmu?" Hamid berkata, "Tidak, pihak pengintai kami mendapat kabar kalau mereka terus mempersulit area pengepungan. Tapi aku rasa mereka tidak berencana beraksi dalam waktu singkat. Mereka pasti takut denganku." Setelah itu Hamid mengancungkan jempol dan berkata dengan semangat, "Adik, semua ini berkat kamu. Jika bukan karena saranmu sehingga aku belajar, mungkin aku sudah lama mati." Oleh Wan Long Hall, karena saranmu aku bisa menghabisi 3-4 ribu prajurit dalam 2 kali pertempuran. Kerugian di pihakku bahkan tidak sampai 100 orang. Rekor menakjubkan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Su Shaodao sangat kaget ketika mendengarnya. Dia bahkan tidak peduli dengan pipinya yang sakit lagi. Dia berkata dalam hati, "Gila, ternyata taktik perang Hamid adalah saran dari Yi Chen. Pantas saja aku merasa akrab dengan taktik ini. Ternyata dia belajar dari leluhur kami." Yi Chen benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa membuat keangkatan bersenjata Hamid yang kecil memenangkan 2 kali pertempuran dengan taktik yang mencengangkan. Apakah dia masih bisa disebut manusia? Jika dia bertarung dengan keluarga Su di masa depan, apakah keluarga Su bisa melawannya? Selain itu, kekuatan Yi Chen juga sangat kuat. Master sekelas Tuan He bahkan tidak mungkin menghadapi 1 kali tamparannya. Terlebih lagi, dia punya anjing penjilat seperti Hamid yang mempunyai sekitar 10.000 prajurit. Dia bahkan bisa dianggap sebagai pahlawan besar di Suria. Saat ini Hamid membawa Yi Chen turun gunung dengan antusias. Su Shaodao hanya bisa ikut di belakang. Saat hampir tiba di kantor, Hamid berpaling dan berkata keras dengannya, "Kenapa kamu ikut ke sini? Kembali ke tempatmu." Su Shaodao hanya bisa patuh. "Baik, Komandan Hamid, aku pergi dulu." Hamid melihat Yi Chen dan berkata, "Adik, jangan khawatir. Dia tidak berani kemana-mana selain terowongannya, jadi tidak mungkin bisa melarikan diri." Yi Chen tersenyum dan mengangguk. Su Shaodao memang tidak berani pergi ke tempat lain. Sebelumnya Hamid takut dia melarikan diri, tapi tidak perlu khawatir lagi sejak perang. Jika Su Shaodao benar-benar melarikan diri, maka dia akan ditembak oleh pasukan musuh. Bagaimanapun juga, Wan Long Hall telah berkata tidak akan membiarkan seekor lalat pun yang keluar setelah dikalahkan. Jadi Su Shaodao tidak berani melarikan diri. Su Shaodao sudah diusir Yi Chen dan Hamid pergi ke kantornya. Sebenarnya itu hanyalah sebuah terowongan yang lebih besar. Masuk dari terowongan ada sekitar ruangan besar yang belasan meter persegi yang diterangi lampu listrik. Juga ada saluran ventilasi yang langsung dari pintu masuk ke dalam sehingga terus
memasok udara ke dalam. Setelah masuk, Hamid memperkenalkan kepada Yichen, kami sekarang sedang menggali sejumlah besar benteng dan terowongan tersembunyi sehingga terowongan ini akan dihubungkan bersama tidak lama lagi. Meski tidak bisa dihubungkan semuanya, tapi setidaknya ventilasi, pasokan air dan listrik bisa kemudian terus memperbaiki lingkungan internal sehingga terowongan lebih layak huni. Yichen mengangguk pelan dan berkata, aku lihat bangunan di lembah sudah diledakkan. Apakah kamu punya rencana untuk tempat sebesar itu? Bisa punya rencana apa? Begitu mulai bertarung, artileri akan mengenai lembah terlebih dahulu. Mulut lembah besar dan bagian bawahnya kecil sehingga menjadi target lebih bagi artileri, jadi tidak bisa digunakan. Hamid berkata. Yichen berkata, aku sarankan untuk menghancurkan semua bangunan itu dan membuang limbah konstruksi, lalu menggali beberapa lubang berbentuk kubus dengan kedalaman 5 hingga 6 meter untuk menyimpan air. Kebetulan sedang musim hujan saat ini, jadi pakai untuk menyimpan banyak air bersih. Lalu pikirkan cara menutupnya untuk mengurangi penguapan. Ketika dilanda musim kering berkepanjangan, tidak akan takut kehabisan air lagi. Area Timur Tengah relatif kering dan panas. Musim hujan di Suriah tidak panjang. Begitu lewat musim hujan, meskipun sumber air tawar tidak dikatakan sangat langka, tapi sangat berharga. Yichen tidak khawatir Hamid akan dibasmi lawan, tapi dia agak khawatir kalau lawan mengepungnya untuk waktu yang lama. Yichen sebenarnya bisa memikirkan cara paling sederhana untuk menghentikan Hamid, yaitu memutus jalur Hamid dengan dunia luar dari jalur darat maupun laut. Mereka akan memutus akses sehingga Hamid tidak bisa mendapatkan material apapun dari luar negeri. Jika seperti itu, Hamid bisa menghabiskan semua simpanannya sampai habis. Makanan dan amunisi relatif awet. Area Timur Tengah yang kering bisa menyimpan semuanya selama 2 hingga 3 tahun. Tapi sumber daya air tawar dalam jumlah besar sulit didapatkan. Menyimpan air kemasan untuk diminum tidak sulit, tapi air untuk kebutuhan sehari-hari merupakan masalah besar. Sumber air tanah tidak banyak. Jika musim kering dan tidak ada air selama beberapa bulan, maka air tanah juga ikut terpengaruh. Jika seperti itu, pegunungan air di pangkalan harus diangkut dari luar. Tapi jika musuh memutus jalur keluar masuk, maka sumber air tawar tidak bisa diisi ulang. Begitu ribuan orang kekurangan air, maka moral akan menurun. Jadi Yichen mengingatkan Hamid untuk memikirkan cara menyimpan air terlebih dahulu. Hamid tidak mengerti dan Yichen berkata, lagi pula pangkalan kalian telah dibom sehingga tidak bisa digunakan kembali. Lebih baik menggali lubang untuk mempersiapkan diri. Selain itu, sumur yang digali tidak takut dengan artileri. Meskipun air berubah menjadi lumpur, tapi tetap bisa disaring dan dapat digunakan kembali setelah disterilkan. Hamid setuju dan mendengarnya. Saran adik sangat bagus. Aku akan segera menyuruh 100-200 orang untuk mengerjakan besok. Yichen mengangguk. Lalu dia seperti teringat sesuatu sehingga bertanya kepada Hamid. Oh ya, kakak, aku dengar Wan Longhal bisa bekerja sama dengan tentara pemerintahan karena akan membangun pangkalan di Suriah setelah pangkalan kalian. Apakah benar seperti itu? Hamid bertanya dengan kaget. Adik, aku baru mendengar kabar ini kemarin malam. Bagaimana kamu bisa tahu? Hamid tidak tahu cara kerjasama Wan Longhal dan tentara pemerintah. Dia awalnya berpikir kalau tentara pemerintah menyewa Wan Longhal, tapi ketika dipikirkan lebih teliti, terasa ada yang aneh. Masalah utama tentara pemerintah adalah kekurangan dana, kurang obat-obatan, kurang senjata dan peluru, sehingga tidak mungkin ada dana untuk menyewa tentara bayaran Wan Longhal. Kemarin dia baru mendapatkan kabar, ternyata syarat kerjasama Wan Longhal
dengan tentara pemerintah adalah Wan Long Hol menolong tentara pemerintah membasmi pasukan oposisi, sementara tentara pemerintah memberikan area seluas 100 km persegi untuk Wan Long Hol untuk dijadikan pangkalan tentara bayaran pertamanya di Timur Tengah. Tapi Hamid tidak menyangka kalau Yichen yang jauh di Tiongkok juga mendengarnya. Jadi dia merasa koneksi Yichen menakutkan. Yichen tidak menyangka kalau Hamid yang sudah 2 kali bertempur dengan Wan Long Hol baru mendapatkan kabarnya kemarin. Ini artinya kabar ini sangat rahasia. Su Chengpeng bahkan tahu rahasia ini. Ini sebenarnya dugaannya kalau Su Chengpeng pasti punya hubungan dengan Wan Long Hol. Jadi Yichen berkata kepada Hamid, "Aku curiga Wan Long Hol punya hubungan dengan musuhku di Tiongkok. Aku mendengar kabar kerja sama Wan Long Hol dengan tentara pemerintah dari musuhku itu." Hamid berkata, "Adik, jika seperti itu, bukankah Wan Long Hol berbahaya bagimu?" Yichen mengangguk dan berkata, "Benar, masalahnya adalah aku tidak mengerti tentang Wan Long Hol, jadi aku masih belum pasti sebesar apa bahaya Wan Long Hol bagiku." Hamid melambaikan tangan dan berkata, "Adik, kurasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Tiongkok selalu dijuluki sebagai kuburan tentara bayaran karena keamanan Tiongkok sangat baik. Tentara bayaran luar negeri bahkan tidak bisa membawa senjata masuk. Jadi pasti bukan tandingan adik." Yichen berkata dengan datar, "Kenali musuh dengan baik sangat penting. Masalah terbesar adalah aku tidak kenal dengan Wan Long Hol. Aku juga tidak tahu seberapa dalam hubungannya dengan musuhku itu." Hamid berkata, "Adik, aku katakan yang aku ketahui dulu. Wan Long Hol berdiri beberapa tahun yang lalu di Amerika Selatan yang fokus di Timur Tengah dan Afrika. Pasar terbesar ada di Timur Tengah. Negara Timur Tengah yang bisa kamu pikirkan termasuk Israel yang tidak bekerja sama dengan tentara bayaran. Jadi Wan Long Hol benar-benar ingin berkembang di Timur Tengah." Setelah itu Hamid berkata lagi, "Masalah terbesar sebagian organisasi tentara bayaran adalah tidak memiliki senjata berat. Meskipun Sea Service LLC milik Amerika juga hanya bisa memakai senjata ringan saat mereka ke Timur Tengah untuk bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika. Kendaraan lapis baja dan helikopter tempur juga dipakai adalah milik militer Amerika. Jika tidak ada militer Amerika, maka peralatan terbaik yang bisa mereka dapatkan di Timur Tengah adalah pickup Toyota dengan senapan mesin di badan." Wan Long Hol juga sama dalam sisi ini. Meskipun mereka punya beberapa alat berat di Amerika Selatan, tapi hanya memiliki sedikit pengangkut personil lapis baja dan helikopter tua buatan Rusia. Jika mereka ingin mengirimkan peralatan ini secara global, maka hanya bisa menggunakan pengiriman laut. Tapi pengiriman laut ada masalahnya. Perusahaan pengiriman di seluruh dunia harus mengikuti konvensi dasar. Tidak boleh membawa senjata dan peralatan bersenjata bukan milik pemerintah. Selain itu, pelabuhan manapun tidak boleh memuat senjata dan peralatan senjata bukan milik pemerintah. Jadi pada dasarnya tidak mungkin kalau peralatan senjata mereka dikirim dari Amerika Selatan ke Timur Tengah." Yichen berkata setelah mendengarnya, "Jadi mereka ingin membangun pangkalan mereka di Timur Tengah, kemudian mencari cara untuk mendapatkan beberapa alat berat dari sini untuk mempersenjatai diri, bukan?" "Benar, Timur Tengah daerah perang dan merupakan surga tentara bayaran. Meski aku tidak tahu beberapa besar nilai produksi tentara bayaran selama setahun, tapi setidaknya sebesar 60% ada di Timur Tengah." Lalu Hamid berkata lagi, "Afrika juga sangat kacau. Sejujurnya negara Afrika sangat miskin sehingga tentara bayaran tidak bisa mendapatkan bayaran uang di sana. Tapi berbeda dengan Timur Tengah, banyak negara Timur Tengah yang sangat kaya. Bahkan Iran yang dikenai sanksi sejak lama sangat kaya dan membutuhkan banyak tentara bayaran. Selain itu, mereka bersedia mengeluarkan uang. Jadi ini merupakan pasar besar bagi tentara bayaran. Selain itu, ada banyak senjata dan peralatan berat di Timur Tengah yang hampir menjadi ruang pameran senjata negara barat dan timur. Di antara semua itu, senjata buatan Rusia paling banyak
Tidak ada yang tidak bisa dibeli selama ada uang. Jika Wan Long Hol benar-benar membuat pangkalan di Suriah dan mendapatkan peralatan berat di Timur Tengah, maka efektivitas di Timur Tengah akan meroket. Maka itu pasti akan sangat disukai. Ye Chen bingung dan bertanya, kenapa tentara pemerintah bekerja sama dengan mereka? Apakah mereka tidak takut kalau Wan Long Hol akan mempengaruhi keamanan dalam negeri kelak? Hamid tertawa. Bagi mereka Wan Long Hol lebih hebat dari pasukan oposisi seperti kami karena kami sungguhan melawan mereka. Benar juga. Ye Chen berhenti sejenak lalu bertanya lagi. Oh ya, apakah kamu tahu ketua pasukan tertinggi Wan Long Hol di Suriah? Hamid segera berkata, Raja Serigala, salah satu dari 4 raja perang mereka, katanya orang Tiongkok. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku berencana mencari waktu untuk bertemu dengannya. Hamid berkata dengan panik, adik, kamu jangan gegabah. Aku dengar 4 raja perang Wan Long Hol semuanya adalah master hebat. Mereka bukan hanya raja perang, juga jenderal tingkat tinggi yang sangat kuat. Sangat berbahaya kalau kamu ke sana. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tidak tahu kenapa aku selalu merasa mungkin akan banyak hubungan dengan Wan Long Hol kelak. Mungkin dia bahkan akan menjadi salah satu musuhku. Hamid berkata dengan cemas, adik, setidaknya ada 15.000 pasukan Wan Long Hol yang mengepungku. Meskipun Raja Serigala berada di garis depan, tapi pasti dikawal pasukan. Sangat sulit kalau kamu ingin mencarinya di antara puluhan ribu prajurit, apalagi kalau kamu ingin menangkapnya. Bukankah ini lebih sulit lagi? Ye Chen tersenyum. Tidak juga. Aku belum tentu harus menyelinap ke pasukannya untuk mencarinya. Aku bisa menemuinya secara terang-terangan. Hamid terkejut. Apakah kamu gila? Jika kamu keluar dari sini, prajurit mereka pasti akan langsung menembakmu. Dia tidak akan memberimu kesempatan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jangan panik. Aku masih belum selesai bicara. Ye Chen berhenti sejenak dan berkata lagi, begini, kamu sebarkan kabar hari ini kalau kamu berharap bisa berdiskusi dengan mereka. Pembahasan damainya bukan hanya sebatas berjabat tangan, tapi kamu memiliki syarat untuk menyerah kepada Wan Long Hol atau tentara pemerintah. Namun kamu perlu membahas penyerahan bersyaratnya dengan ketua pasukan tertinggi. Aku yakin kalau mereka pasti tertarik. Pada saat itu, beritahu mereka kalau kamu akan mengirimkan seorang wakil yang akan ke sana untuk membahasnya bersama ketua pasukan mereka, sedangkan aku adalah perwakilan kamu. Ye Chen merasa sangat tidak realistis kalau dirinya mencari ketua pasukan di antara puluhan ribu prajurit dan bahkan mengendalikan mereka. Tidak perlu katakan yang lain, dia sampai saat ini masih belum tahu siapa ketua pasukan mereka. Pada saat itu meskipun dia berhasil menyelinap, tapi mungkin susah mendapatkan identitas sebenar orang itu. Tapi jika memikirkan masalah ini dari sisi lain, maka tidak akan sesulit itu. Dia bisa langsung pergi mencarinya. Hamid kaget saat mendengarnya dan berkata, apakah bisa seperti itu? Dik, hal seperti ini kesempatannya sangat kecil. Bagaimana kamu bisa mengambil resiko ini? Ye Chen tersenyum dengan santai dan berkata, aku sebagai perwakilan akan pergi menemuinya secara terang-terangan. Bagaimana mungkin bisa berbahaya? Apakah kamu berpikir mereka akan membunuhku? Hamid berkata, mungkin saja. Mereka sangat membenciku saat ini, jadi mungkin akan membunuhmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tidak akan. Selama ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kamu pernah berkata, ketika kedua negara berperang, maka tidak akan membunuh perwakilan, dan semua negara di dunia mematuhinya sampai sekarang. Sama seperti konvensi Jenewa yang menetapkan staf medis tidak boleh dibunuh secara sengaja di medan perang, maka semua negara harus mematuhi prinsip dasar ini. Kamu juga tahu bagaimana dua negara yang tidak mematuhi peraturan. Lalu dia berkata lagi, Wan Long Hol bisa berkembang sampai skala seperti hari ini dan ingin berakar di Timur Tengah, maka mereka pasti akan mematuhi prinsip dasar ini. Hamid berkata, tapi mereka belum tentu bersedia berunding denganku. Mereka ingin bertarung habis-habisan denganku saat ini. Mereka telah menebarkan berita kalau tidak akan membiarkan seekor tikus pun yang keluar dari pangkalanku. Ye Chen berkata sambil tersenyum,
tidak ada artinya juga, tidak ada untungnya jika mereka bersikeras denganku. Yichen berkata lagi, ketegangan seperti ini pada kenyataannya tidak berguna bagimu, tapi pada kenyataannya yang rugi sebenarnya adalah Wan Longhol dan tentara pemerintah. Hamid berkata dengan wajah suram. Dik, jujur saja aku terkadang tidak percaya diri. Waktu persiapanku tidak cukup lama, jadi perbekalannya tidak cukup, jadi jauh dari cukup dengan cadangan strategis untuk 3 tahun yang kamu minta sebelumnya. Selain itu, orang berlipat ganda sekarang. Hampir ada 10.000 orang yang harus diberi makan di sini, sehingga akan menghabiskan banyak bekal. Mungkin paling lama hanya bisa bertahan setahun. Hamid menghela nafas dan berkata dengan serius, adik, aku seperti katak dalam tempurung. Yichen berkata, apa yang perlu ditakutkan? Selama benteng cukup kuat, maka musuh tidak mungkin memecahkan benteng kalian dalam waktu singkat. Setelah itu Yichen berkata lagi, selain itu kamu harus mengerti dengan situasimu saat ini yang berbeda dengan mereka. Meskipun kamu dikepung, tapi di sini rumahmu. Kalian ada makanan dan minuman. Apa yang perlu ditakutkan? Bukan hanya tidak perlu takut, kualitas hidupmu tidak akan menurun. Ketika mengatakan ini, Yichen mengganti topik dan berkata sambil tersenyum, tapi orang yang mengepungmu di luar tidak senyaman kamu. Wan Longhol dan tentara pemerintah bergabung menjadi pasukan besar sebanyak 2-30 ribu orang yang harus terus berjaga di luar tekanan hujan dan panas matahari, tetapi tetap harus berdiri di depan rumahmu. Kamu bisa membayangkan siapa sebenarnya yang lebih tidak nyaman? Mata Hamid langsung bersinar ketika mendengarnya dan berkata dengan semangat, Dik, lanjutkan. Yichen berkata, lihatlah ini seperti pemancing yang memancing ke kolam hitam. Mereka mencoba menangkap ikan terbesar di kolam ikan, tapi ikan besar ini bersembunyi di dalam air dan tidak mau keluar. Pemancing tidak berdaya selain mendirikan tenda di tepi kolam dan menunggunya di sana. Makan, tidur di luar, bukan hanya digigit nyamuk, tapi menunggu pekerjaan juga. Mereka tidak mungkin berhenti dari pekerjaan yang gaji tahunannya ratusan ribu, atau berhenti dari bisnis yang setahun bisa menghasilkan jutaan yuan demi memancing 1 ekor ikan. Bukan jadi tidak masalah kalau mereka hanya bertahan selama 1 hingga 2 hari di tepi kolam ikan. Siapa yang tahan kalau bertahan 3-5 hari? Meski ada pemancing yang bersikeras bertahan, tapi saat dia bertahan selama seminggu dan masih belum mendapatkan ikan, istri dan anaknya mungkin akan berpindah ke tetangga sebelah. Pada saat itu, apa yang bisa dia lakukan lagi? Hamid berkata dengan penuh semangat, gila, ternyata seperti itu. Yichen mengangguk. Pasukan Wan Longhol sebanyak 15.000 yang mengepungmu akan menghabiskan biaya puluhan juta dolar sehari. Biaya ini sepenuhnya murni kompensasi. Tapi bagaimana kalau 15.000 orang ini ditarik ke medan perang lain? Mungkin uang yang diperoleh selain bisa menutup biaya puluhan juta dolar sehari, masih bisa membawa puluhan juta keuntungan untuk Wan Longhol. Biayanya menjadi 2 kali lipat. Apakah menurutmu mereka mampu bertahan? Ketika mengatakan ini, Yichen tersenyum dan berkata dengan tegas, jika Wan Longhol berani mengepungmu selama setahun, mungkin Wan Longhol akan bangkrut sebelum persediaanmu habis. Mereka adalah tentara bayaran yang tidak ada bedanya dengan pekerja konstruksi. Mereka akan bekerja dengan orang yang memberikan uang dan akan pergi jika tidak memberikan uang atau uang yang diberikan sedikit. Apakah kamu pernah mendengar ada pekerja konstruksi yang punya hubungan baik dengan bos konstruksi yang terus bekerja untuknya meski tidak memberikan gaji? Hamid tertawa kencang. Aku mengerti. Aku sudah mengerti. Orang yang pasif bukan aku, tapi mereka. Yichen mengangguk lalu tersenyum. Jadi aku percaya Wan Longhol pasti sangat khawatir jika kamu tiba-tiba mengumumkan ingin bernegosiasi. Mereka pasti akan mengambil kesempatan ini. Meski mereka tidak benar-benar ingin bernegosiasi denganmu, mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berhubungan dengan pihakmu dulu sehingga bisa tahu sikapmu. Hamid terus mengangguk dan berkata, analisamu masuk akal. Aku akan mencari saluran untuk menghubungi mereka untuk melihat apakah mereka bersedia berunding atau tidak. Yichen berkata sambil tersenyum, harus tunjukkan sikap tulus saat menghubungi mereka. Langsung beritahu mereka kalau mereka bersedia berunding, maka kirim
perwakilan yang akan pergi berunding ke tempat mereka. Tapi harus katakan dengan jelas kepada mereka kalau perwakilanmu harus bernegosiasi dengan ketua pasukan Wan Long Hall. Hamid langsung berkata, tidak masalah, aku ada seorang teman yang merupakan pemasok bahan untuk tentara pemerintah. Jadi hubungannya dengan pemerintah lumayan baik. Aku bisa meminta bantuan mereka untuk menyampaikan kabar ini. Keadaan Wan Long Hall selama beberapa hari ini memang tersiksa seperti yang dikatakan Chen. Mereka awalnya berpikir kalau mengepung dengan pasukan besar akan memberikan tekanan besar, bahkan tidak butuh waktu lama. Internal Hamid akan berkecil hati dan memberontak, tapi tidak menyangka sudah beberapa hari mereka mengepungnya, tapi pihak Hamid tidak ada yang keluar sama sekali. Hal yang paling ditakuti dalam pertempuran pengepungan seperti ini adalah musuh bersatu. Jika lawan tidak takut, maka harus bertahan untuk waktu tidak terbatas sampai makanan dan amunisi Hamid habis atau pihak sendiri sudah tidak bisa bertahan lagi. Sementara itu, pengeluaran selama beberapa hari ini sangat mengerikan. Wakil ketua mengumumkannya dan melapor dengan cemas. Komandan, gaji dan pengeluaran 15.000 pasukan kita setidaknya 30 hingga 40 juta dolar sehari. Jika seperti ini terus, uang kita tidak akan bisa bertahan lama. 4 raja perang Wan Long Hall semuanya mengadopsi mekanisme akuntansi independen. Artinya keempat raja perang ini masing-masing membuka satu perusahaan cabang. Mereka harus mengatur keuangan sendiri dan memastikan keuntungan pada saat yang sama. Jika ada defisit, maka harus diselesaikan sendiri. Ekspresi Chen Zhonglai sangat mengerikan saat mendengarkan angka ini. Dia berkata, tidak bisa berlanjut seperti ini terus. Sampaikan perintahku mulai hari ini. Selama tidak berperang, maka gaji semua orang dipotong setengah. Wakil ketua berkata dengan panik ketika mendengarnya. Komandan, semua orang sedang mengeluh akhir-akhir ini. Aku takut mereka akan protes serentak kalau memotong setengah gaji mereka. Chen Zhonglai bertanya dengan marah. Orang-orang ini tidak melakukan apa-apa di barak. Tidak perlu berperang, tidak perlu mengambil resiko tetapi tidak mendapat gaji. Apa yang harus mereka lakukan? Wakil ketua berkata dengan canggung. Emosi semua orang kurang baik selama 2 hari ini. Di satu sisi semua orang merasa tidak puas dengan makanan saat ini, dan sisi lainnya adalah masalah tempat tinggal. Kemarin mereka mengirim beberapa perwakilan untuk menyampaikan keluhan dan memintaku untuk mencari menyelesaikannya. Chen Zhonglai berkata dengan marah. Kamu jelaskan satu persatu keluhan mereka. Wakil ketua buru-buru berkata, aku akan katakan satu persatu. Pertama, masalah makanan. Saat ini selain pejabat kelas menengah ke atas, orang lainnya memiliki standar makanan yang sama dengan tentara pemerintah setempat. Bahkan pemasoknya juga sama. Makanan lokal kurang sesuai untuk prajurit kita. Prajurit kita sangat mementingkan perlindungan fisik. Jadi kebiasaan makanan mereka lebih ke arah barat. Mereka harus makan banyak daging sapi, sayur dan susu, bahkan selai kacang dan es krim setiap harinya. Kemudian wakil ketua berkata lagi, selain itu semua orang tidak puas dengan tenda yang ada di sini. Tenda-tenda ini dikumpulkan oleh tentara pemerintah yang kebanyakan sudah disimpan di gudang untuk waktu yang lama. Tendanya bocor, apalagi sekarang musim hujan, hingga di dalam tenda basah sehingga tidak enak tinggal di dalamnya. Selain itu pasokan listrik juga tidak terjamin. Genset yang hanya sedikit tidak dapat memenuhi penggunaan 30.000 lebih prajurit. Jadi untuk saat ini hanya bisa digunakan secara bergiliran. Waktu penggunaan listrik masing-masing prajurit rata-rata tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi semua orang meminta penggantian rumah prebeb dan listrik selama 24 jam. Chen Zhonglai marah. Bajingan, mereka datang berperang atau liburan? Wakil ketua berkata tanpa daya. Komandan, meski mereka datang berperang, tapi Anda juga tahu mereka tidak suka perang yang sulit.
Kemudian wakil ketua berkata, prajurit Wan Long Hall adalah tentara bayaran. Mereka berlatih keras dan berperang demi mendapatkan lebih banyak uang untuk menikmati hidup. Jika tidak, apakah menurut Anda mereka bersedia melakukan pekerjaan yang begitu berisiko? Chen Zhonglei terdiam untuk beberapa saat. Dia mengerti dengan kondisi Wan Long Hall saat ini. Meski Wan Long Hall punya 4 raja perang dan ratusan jenderal hebat, tapi puluhan ribu prajurit bergabung demi mencari keuntungan. Para tentara bayaran ini sama sekali tidak memiliki kesetiaan kepada Wan Long Hall. Semua orang merasa pendapatan, skala dan reputasi Wan Long Hall bagus, jadi memilih bekerja di sini. Jadi orang-orang ini tidak mungkin mau menanggung penghinaan dan maju demi Wan Long Hall. Hal yang mereka pedulikan hanyalah demi mereka sendiri. Saat ini wakil ketuanya berkata, masalah tempat tinggal sebenarnya bisa dimengerti. Anda lihat saja pengepungan seperti ini. Entah masih harus bertahan sampai kapan. Mungkin semua orang masih bisa menerima kalau selama setengah bulan dan tidak apa-apa juga kalau masalah listrik tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau harus bertahan selama 3 bulan atau lebih lama lagi, semua orang pasti tidak bersedia tinggal di tenda selama beberapa bulan. Wakil ketua mengingatkan, Komandan, musim panas di Suriah akan segera tiba. Pada saat itu, suhu di siang hari bisa mencapai 37 sampai 40 derajat. Mereka tidak akan bisa tahan kalau tinggal di tenda. Kata-kata wakil ketua membuat Chen Zhonglei merasa sangat tertekan. Memecahkan masalah makanan tidak sulit. Mereka bisa membeli makanan di Israel. Tidak peduli itu bistik, sayuran atau susu, semuanya tersedia di sana. Masalahnya adalah harus menghabiskan $1.000.000 sehari. Tapi masalah rumah perbeb sulit diselesaikan. Meskipun rumah perbeb memiliki sifat yang sama dengan yang digunakan oleh lokasi konstruksi, tapi berbeda. Bukan hanya proses konstruksinya lebih rumit, tapi fungsinya juga lebih banyak. Selain itu, biayanya juga berkali lipat. Jika 15.000 pasukan tinggal di rumah seperti itu dengan pasokan listrik yang stabil, maka setidaknya memakan biaya sekitar puluhan juta dolar. Ketika memikirkan ini, Chen Zhonglei tidak berdaya dan terpaksa berkata, kamu minta mereka bertahan sebentar lagi. Setelah tanggal 5 April, mungkin bos akan datang ke Suriah menyelesaikan masalah ini. Jika seperti itu, semua orang hanya perlu bertahan selama seminggu lebih lagi. Chen Zhonglei menyebut nama Wan Pojun untuk menahan permintaan orang-orang ini, tapi dia masih bingung. Dia tidak ingin Wan Pojun yang menyelesaikan masalah ini pada akhirnya. Jika seperti itu, maka artinya dirinya sangat gagal di Suriah. Jadi dia masih berharap bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di Suriah. Jika seperti itu, dirinya bisa mempertahankan posisinya sebagai raja perang. Saat wakil ketua mendengarnya, dia berkata dengan cemas, Komandan, apakah masalah ini harus diselesaikan oleh bos? Jika seperti itu, mungkin sangat tidak bagus bagi kita. Chen Zhonglei berkata dengan kesal, jika kita tidak ada cara bagus untuk menghadapi Hamin, meski aku tidak ingin bos datang, dia juga tidak akan memedulikanku. Dia baru berkata, ketua pasukan tentara pemerintah buru-buru masuk dan berkata, Chen Zhonglei, Hamid meminta orang menyampaikan pesan kalau dia ingin bernegosiasi. Bernegosiasi? Chen Zhonglei langsung berkata dengan marah saat mendengarnya. Bajingan ini telah membunuh 2.000 lebih prajurit Wan Long Hall dan membuat kami malu di dunia tentara bayaran internasional. Tapi dia ingin bernegosiasi denganku sekarang. Tidak mungkin. Wan Long Hall tidak akan setuju. Tentara pemerintah bertanya, tidak bersedia bernegosiasi juga tidak bersedia menyerang. Apakah kamu ingin terus menunda waktu seperti ini? Chen Zhonglei berkata dengan dingin, bukankah beberapa hari yang lalu kita sudah sepakat untuk tidak bernegosiasi? Semua orang sudah sepakat untuk membasmi seluruh pasukan Hamid. Apakah kamu sudah berubah setelah beberapa hari? Orang itu berkata, kondisi di medan perang terus berubah. Alasan kita tidak mau bernegosiasi pada awalnya karena merasa Hamid pasti akan bertahan sampai akhir dan tidak bersedia berunding dengan kita. Tapi bukankah dia menundukkan sikapnya sekarang? Kenapa kita tidak memakai kesempatan ini untuk membahas dengannya? Chen Zhonglei berkata dengan keras, tidak ada yang bisa dirundingkan dengan mereka. Meski kalian ingin berunding dengannya,
kami juga tidak akan berubah sikap dan akan menghancurkan Hamid. Orang itu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu begitu semangat menghabisi Hamid, maka aku sarankan untuk segera menyerangnya. Jangan ditunda terus. Meski kalian bisa menerimanya, aku sudah hampir tahan. Setelah itu dia berkata dengan kesal, begini saja, kami tarik pasukan dulu. Wan Longhol terus mengepung Hamid di sini. Chen Zhonglei mengerutkan kening dan marah. Apakah kamu bercanda? Kami datang membantu kalian berperang, tapi kamu mau menarik pasukan. Memangnya apa yang bisa dilakukan? Apakah kamu ingin aku menemanimu buang-buang waktu tahun di sini? Apakah kamu pikir musuh kami hanya Hamid seorang? Masih banyak orang seperti Hamid di sini. Musuh sedang menunggu kami. Jadi tidak bisa membuang waktu demi seorang Hamid di sini. Orang itu balik bertanya. Setelah itu dia berkata dengan tegas, petinggi militer kami telah memberikan instruksi yang jelas. Jika tidak ada cara penyelesaian dalam waktu 5 hari, maka kami akan menarik semua pasukan kembali untuk istirahat, kemudian membentuk rencana pertempuran. Tidak peduli kalian ikut atau tidak. Chen Zhonglei melihat orang itu tidak terlihat bercanda hingga langsung gugup. Dia bukan takut tentara pemerintah akan dicabut pada saat ini. Dia takut kalau tentara pemerintah akan menyingkirkan Wan Longhol karena merasa mereka tidak kompeten. Jika seperti itu, semua usaha Wan Longhol sebelumnya akan menjadi sia-sia. Kalau tentara pemerintah marah dan menghentikan kerjasama, maka tanah seluas 100 km persegi pasti akan melayang. Ketika memikirkan ini, Chen Zhonglei buru-buru membujuknya. Kalian jangan menarik pasukan dulu. Alasan Hamid menarik pasukan sekarang pasti karena dia tidak bisa tahan lagi. Jadi sebelum mereka hancur, dia ingin bernegosiasi untuk bisa bertahan hidup. Jika kita terus bertahan, mungkin pasukan mereka akan hancur dengan sendirinya. Penanggung jawab tentara pemerintah berkata, berdasarkan informasi yang aku terima, Hamid seharusnya memiliki cadangan yang banyak. Pasti tidak masalah untuk bertahan selama beberapa bulan. Chen Zhonglei buru-buru berkata, itu hanya kabar burung saja. Kita tidak tahu ada berapa banyak cadangan Hamid. Bagaimana kalau Hamid sengaja menyebarkan kabar untuk menipu kita, membuat kita berpikir kalau dia punya banyak cadangan, kemudian kita berdiskusi dengannya, jadi kita akan tertipu. Setelah itu Chen Zhonglei menambahkan, selain itu kamu jangan lupa kalau beberapa waktu lalu dia menampung banyak prajurit yang pergi berlindung dengan mereka. Orangnya berlipat ganda sekarang, maka bekal juga semakin cepat habis. Mungkin saja mereka bahkan tidak bisa bertahan selama sebulan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertahan lebih lama. Pada saat yang sama, sikap kita terhadap Hamid harus lebih tegas. Jika kita tidak memberikan peluang kepadanya, Hamid pasti akan kacau. Orang itu menggelengkan kepala dan berkata, atasanku sudah setuju dan bernegosiasi. Menurut pihak atasan, selama Hamid bersedia menyerah dan melucuti senjata semua prajuritnya lalu dibubarkan, maka kami bersedia tidak meminta pertanggungjawaban hukum kepada Hamid. Jika Hamid bersedia, kami akan menerimanya masuk ke tentara pemerintah dan memberikan sebuah jabatan untuknya. Apa? Hamid telah membunuh banyak orang kalian. Dia seharusnya dihukum. Kalian bahkan merekrutnya. Chen Zhonglei berkata. Orang itu berkata dengan santai, selama dia bersedia menyerah maka tidak masalah. Kamu harus tahu kalau Hamid menjadi patokan semua pasukan oposisi saat ini. Jika Hamid menyerah, maka kepercayaan semua pasukan oposisi akan menurun. Hal ini hal baik. Jadi kami bersedia merekrutnya. Chen Zhonglei berkata, Hamid adalah musuh bebuyutan Wan Longhol. Jika kalian merekrutnya, maka harus memikirkan bagaimana Wan Longhol akan menyelesaikan masalah ini kelak. Apakah kalian ingin bermusuhan dengan Wan Longhol? Orang itu terlihat khawatir setelah mendengarnya. Sebenarnya tidak ada yang berani sembarangan menyinggung Wan Longhol. Chen Zhonglei melihatnya ragu, jadi segera berkata, lupakan sikap atasan kalian kepada Hamid. Sikapmu dan aku seharusnya sama. Kita berharap bisa memusnahkannya. Jadi aku harap kamu jangan terburu-buru menyetujui masalah ini. Menurutku lebih baik kamu menolaknya dulu sehingga bisa memberikan tekanan besar kepada mereka. Kamu tidak akan rugi jika menolaknya. Dia juga tidak mungkin marah besar karena kamu menolaknya sehingga mengirim pasukan untuk menyerang kita.
Orang itu berpikir lalu berkata, "Aku katakan sejujurnya padamu, Komandan Chen Zhonglei, meski aku tidak ingin berdiskusi dengan Hamid, tapi sepertinya kata-kataku tidak ada gunanya." Chen Zhonglei segera berkata, "Kamu jangan lupa kalau kamu sendiri bisa memutuskan untuk bernegosiasi atau tidak. Jika kalian setuju berdiskusi dan membuat kesepakatan dengannya, Wan Longhol juga tidak akan setuju. Pada saat itu 15.000 pasukan Wan Longhol akan berjaga di sini. Kami akan menembak jika Hamid dan anak buahnya berani keluar." Orang itu langsung merasa serba salah. Jika Chen Zhonglei tidak bersedia bernegosiasi dan hanya pihak mereka yang pergi membahasnya dengan Hamid, tidak ada artinya juga. Jika Wan Longhol tidak menarik pasukan, siapa yang berani menghadapinya? Ketika memikirkan ini, dia berkata padanya, "Komandan Chen Zhonglei, aku akan memberikan 5 hari untukmu. Kami akan menarik pasukan jika kamu masih belum bersedia berdiskusi dengan Hamid." "Baik," kamu balas Hamid dan katakan tidak ingin bernegosiasi untuk sementara waktu. Chen Zhonglei setuju. Yang penting bisa menunda selama 5 hari. Baik. Setelah itu kabar ini sampai ke Hamid melalui perantara. Hamid sangat marah saat mendengar tentara pemerintah tidak bersedia berdiskusi untuk sementara waktu. Brengsek, mereka bahkan tidak bersedia. Benar-benar tidak tahu diri. Setelah itu dia buru-buru bertanya kepada Yi Chen, "Adik, apa yang harus kita lakukan? Menunggu mereka berubah pikiran?" Yi Chen mengerutkan alis dan menggelengkan kepala. "Mereka tidak bersedia berdiskusi karena tidak tahu dengan kekuatanmu." "Benar, mereka berpikir aku pengecut," Hamid berkata dengan dingin. Yi Chen tertawa. "Begini, kamu foto semua persediaanmu, lalu kirimkan fotonya kepada mereka. Beritahu mereka kalau itu hanya sebagai cadangan kalian. Kemudian berikan satu kesempatan berdiskusi kepada mereka lagi. Aku tidak percaya kalau mereka tidak akan menyetujui kali ini." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.